Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alladzi ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pentingnya nilai-nilai ketakwaan itu, sehingga kita harus dituntut berjuang keras, bersusah payah, menahan rasa lapar dan dahaga. Tidak lain tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita harus sadar bahwa kehidupan dunia ini bukanlah segala-galanya, tapi harus dapat kita pahami dan sikapi sebagai suatu tempat untuk mempersiapkan perbekalan yang sebanyak-banyaknya guna dipersembahkan kehadirat Ilahi sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala amal yang telah kita kerjakan. Jangan sampai ketika saat untuk kembali kepada Allah telah datang menjemput, ternyata kita tidak memiliki perbekalan yang cukup, padahal kehidupan akhirat adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang. Menyesal di kemudian hari menjadi penyesalan yang tiada gunanya lagi. Oleh karena itu, selagi masih ada hayat di kandung badan, selagi masih ada umur dan kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita, mari pergunakanlah semua itu dengan sebaik-baiknya guna menambah investasi demi kepentingan akhirat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Hari ini adalah saat-saat yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Tentu sebagai hamba Allah yang beriman, kita merasa terharu karena kepergian bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada satupun di antara kita yang memperoleh jaminan bahwa kita masih bisa menghirup udara pagi di Ramadan yang akan datang. Namun di sisi lain, jamaah yang mulia, tentu sangat pantas berbahagialah orang-orang yang selama Ramadan telah berhasil mengisinya dengan beraneka ragam ibadah kepada Allah. Siang hari ia berjuang menahan lapar dan dahaga karena mematuhi perintah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ia melaksanakan rangkaian ibadah, baik itu ibadah sholat malam dan aneka zikir lainnya. Setelah itu ia juga larut dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah sesungguhnya yang lebih menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan hati seorang hamba, melainkan keridhaan dan keampunan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat pantaslah orang beriman yang telah mampu mempergunakan kesempatan emas di bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa adalah bentuk ibadah yang syarat dengan hikmah dan manfaat. Bahkan dalam tafsir Al-Misbah diterangkan bahwasannya seandainya Allah tidak mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah puasa, maka manusia itu sendirilah yang akan mewajibkan puasa pada dirinya karena memandang begitu besar manfaat yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari sekian banyak manfaat atau hikmah yang sangat mungkin untuk diraih dari pelaksanaan ibadah puasa itu, maka pada kesempatan ini kita pilih 4 di antaranya. Yang pertama adalah bahwa puasa merupakan pusat pelatihan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Hal ini secara gamblang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi insan yang bertakwa. Al-Syekh Ismail Haqqi Al-Buruswi dalam tafsir Ruhul Bayan mengemukakan penjelasan beliau ketika menafsirkan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya pada seruan ini terdapat 3 makna. Yang pertama, kata ya pada ayat itu merupakan seruan dari kekasih untuk kekasihnya. Allah adalah kekasih orang beriman, dan orang beriman wajarnya kekasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayyuha pada ayat itu merupakan peringatan dari kekasih untuk kekasihnya. Allah memberikan peringatan yang sangat indah
kepada kekasihnya orang-orang beriman berkaitan dengan pelaksanaan puasa, bahwa puasa itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka sesungguhnya seruan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 ini merupakan seruan atau panggilan yang sangat mesra dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan orang berpuasa itu target pokoknya adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa, maka sudah wajar kalau timbul pertanyaan, apakah sebenarnya hikmah atau manfaat ketakwaan itu sehingga kita harus berjuang keras, bersusah payah untuk meraihnya. Jamaah yang mulia, sesungguhnya setiap syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengandung maslahat. Allah sama sekali tidak akan bertambah kekuasaannya, tidak akan bertambah kemuliaan Allah kalau seluruh manusia melaksanakan perintahnya atau khususnya melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketahuilah bahwa manfaat dari ketakwaan itu, manfaat dari ibadah yang kita lakukan sesungguhnya untuk kebahagiaan, untuk kesuksesan, untuk kepentingan para hamba Allah itu juga. Buktinya adalah dalam surah At-Talaq ayat 2 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya kami jadikan baginya jalan keluar daripada kesulitannya. Tentu kita tahu jamaah yang mulia bahwa hidup yang indah, hidup yang bahagia, tentu bukanlah hidup yang sama sekali tidak punya problem atau masalah. Tapi alangkah menyenangkannya hidup ini ketika setiap masalah yang kita hadapi selalu diberikan oleh Allah solusi untuk mengatasinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa itu dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Tentu dapat kita pahami bagaimana gembiranya seseorang yang memperoleh rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini merupakan suatu gambaran bahwa ketika kita bertakwa kepadanya, maka karunia Allah rezeki itu betul-betul dapat membimbing kita untuk menemukan kebahagiaan. Karena kenyataannya begitu banyak orang yang dikaruniai oleh Allah dengan banyak harta, harta melimpah ruah, rumah megah, pangkat dan jabatan tinggi, tapi tetap saja ia tidak mampu, tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Barangkali sebagai bahan koreksi diri, maka segeralah perbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu saja manfaat dari ketakwaan. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dan jika sekiranya suatu penduduk negeri itu, para manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh niscaya kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Apakah yang dimaksud dengan barokah atau barokah? Dalam tafsir Qasim jilid 2 diterangkan, yang dimaksud dengan berkah atau barokah itu ialah subutul khairi ilahi fi syai', yakni adanya kebaikan dari Allah yang diletakkannya pada sesuatu. Kalau kita memperoleh keberkahan dalam ilmu, maka jadilah ilmu kita itu ilmu yang berisi dengan kebaikan-kebaikan,
dan membawa kebaikan-kebaikan pula. Karena betapa banyak sesungguhnya orang pintar berilmu tinggi, tapi karena jauh dari Allah, mengabaikan peringatan-peringatan Allah, justru ilmunya menjadi sumber malapetaka. Ilmu yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, justru dipergunakan untuk menipu dan mengkorupsi harta rakyatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita diberikan oleh Allah harta yang berkah, maka jadilah harta itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Rumah tangga yang berkah, anak-anak yang berkah, maka jadilah anak-anak itu membawa kebaikan, kebahagiaan. Jika demikian, luar biasanya arti keberkahan itu bagi kehidupan kita. Lantas siapa sih orangnya yang tidak menginginkan untuk memperoleh berkah tersebut? Maka dengan jalan ketakwaan sebagai solusi yang sangat ampuh untuk menemukan, memperoleh semua itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah atau manfaat dari melaksanakan ibadah puasa itu ialah bahwa puasa mendidik kita untuk menjadi manusia yang memiliki kepedulian sosial. Tentu sangat wajar pernyataan ini karena hampir atau 1 bulan penuh kita diajarkan untuk turut merasakan bagaimana yang sering dirasakan oleh fakir dan miskin, yang sering dirasakan oleh anak-anak yatim, berupa rasa lapar dan dahaga, berupa kedinginan karena kurangnya fasilitas hidup yang cukup kepada mereka. Maka siogianya hal ini dapat memupuk rasa empati, rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Dan rasa kepedulian, rasa ingin membantu orang lain, itu merupakan salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Bukankah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3 menjelaskan kepada kita, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yakni orang-orang yang percaya kepada yang baik, mendirikan sholat dan membelanjakan, menafkahkan, mensedekahkan, menginfakkan kebahagiaan karunia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah. Bahkan kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing bahwa ketika seseorang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap kesusahan atau penderitaan saudara-saudarinya, Allah ancam, Allah berikan label kepada orang-orang yang sama sekali tidak punya kepedulian itu sebagai orang yang beragama tapi pendusta. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah engkau telah tahu orang-orang yang mendustakan agama, yakni mereka yang berlaku kasar terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap keadaan atau keberadaan anak yatim, terutama menjelang hari raya Idul Fitri ini? Pernahkah kita terlintas bagaimana nasib anak-anak yatim pada hari ini? Sudahkah mereka berpakaian yang layak sementara kita sibuk memberikan baju baru kepada anak-anak kita? Sudahkah mereka mendapatkan makan yang pantas untuk keperluan mereka sementara mereka tidak ada lagi tempat mengadunya kecuali kepada saudara-saudarinya sesama muslim? Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, kalau ternyata kita termasuk orang yang sama sekali tidak peduli terhadap fakir miskin, tidak peduli terhadap keberadaan anak-anak yatim, maka segeralah minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang demikian berarti sudah melekat pada dirinya ciri sebagai orang-orang yang beragama, tapi Allah menilainya sebagai suatu kedustaan. Alhamdulillah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, puasa membangun mentalitas pejuang. Melalui ibadah puasa, kita dikader untuk punya mental pejuang. Islam adalah agama pejuang. Islam bukan agama pecundang. Dan dalam rangka perjuangan ini, jangan hanya diartikan perjuangan untuk mencari akhirat belaka. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 77 jelas Allah nyatakan, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah olehmu dengan karunia Allah untuk kesuksesan, untuk kejayaan akhiratmu. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu untuk kesuksesan duniawinya. Jadi tidak lengkap pemahaman seseorang kalau dalam hidup ini ia sibuk mencari akhirat, tapi ia mengabaikan kepentingan duniawinya. Karena kedua-duanya sesungguhnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicari dengan sebaik-baiknya. Inilah barangkali kekeliruan yang sering melilit banyak umat Islam dewasa ini, yang menyebabkan banyak umat Islam hidup dalam keterbelakangan karena semata-mata memahami bahwa ibadah berarti semata-mata hanya sholat, puasa, atau haji saja. Tapi sesungguhnya kita bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga, mencari pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan untuk membantu saudara-saudari kita yang memerlukan. Itu juga bentuk dari melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentunya ibadah. Jemaah rahimakumullah. Bukankah Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mau berusaha untuk merubah keadaan pada diri mereka. Artinya apa? Kita orang Islam diajarkan untuk punya mental berjuang. Yang terakhir, puasa meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan diri. Pelaku korupsi sesungguhnya kalau kita cermati adalah karena ketidakmampuan dirinya untuk mengendalikan diri, untuk tidak melakukan korupsi. Pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak sedikit mengakibatkan terjadinya perceraian. Sesungguhnya kalau kita kaji, itu merupakan sebagai dampak ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mengendalikan dirinya agar tidak menyelesaikan masalah dengan didasari rasa emosional. Orang yang kaya, sukses dalam kehidupan duniawi dan akhirat dan ukhrawinya, itu sesungguhnya adalah karena berkat kemampuannya untuk mengendalikan rasa malasnya. Maka sesungguhnya jelas sekali bahwa ibadah puasa sesungguhnya sangat berdampak manfaat yang luar biasa bagi orang-orang yang mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup pada khutbah kali ini, pada hari ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita. Kita yang sebagai anak adalah momentum yang sangat baik untuk menunjukkan rasa bakti dan pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Sadarilah bahwa pada hari ini kita merupakan dambaan yang sangat dirindu-rindukan keberadaannya, kehadirannya oleh kedua orang tua kita. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya menyesal di kemudian hari ketika rasa kesadaran untuk membahagiakan, untuk memberikan sesuatu, untuk menggembirakan kedua orang tuanya setelah terbangun dalam dirinya. Tapi apakah daya, ternyata kedua orang tua ternyata sudah terlebih dahulu kembali menghadap Allah untuk selama-lamanya. Memang seringkali terucap, seandainya kedua orang tua masih ada, tapi ternyata yang telah berlalu tiada pernah dapat terulang kembali. Syukurilah
bahwa orang tua kita ketika masih berada bersama kita, pergunakanlah momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jika hari ini kita masih bersama dengan suami atau istri tercinta, mari pergunakan momentum ini untuk menambah erat hubungan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena betapa banyak orang yang sesungguhnya pada momentum hari ini ingin sekali bersama, bersimpuh, berbagi rasa dengan suami atau istri tercinta. Tapi apakah daya, takdir ilahi telah terjadi dan semua itu tidak mungkin dapat terulang kembali. Makanya, mari selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada umur dan kesempatan, pergunakanlah momentum ini dengan sebaik-baiknya. Idul Fitri harus dipahami, harus disikapi sebagai momentum ibadah, bukan momentum untuk bermegah-megah, bukan momentum untuk berpoya-poya, tapi ini momentum untuk menambah kesucian diri kita dari dosa. Selama Ramadan kita telah mensucikan diri dari dosa kepada Allah, maka momentum Idul Fitri ini mari kita manfaatkan menambah kesucian diri dari dosa-dosa terhadap sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا غفور رحيم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بفضلك أمنا وبلطفك حبنا. اللهم اكفنا مؤنة الدنيا والآخرة واحفظنا من مكائد الخلق أجمعين. Allahumma ya Allah, jika di antara kami pada hari ini masih ada saudara-saudari kami yang jauh daripada sanak keluarga tercinta, ya Allah, berikanlah kepada mereka kemampuan dan kesempatan untuk berjumpa, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Jika di antara kami ya Allah pada hari ini ada yang sedang sakit ya Allah, kami mohon dengan kemurahan ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kami kesembuhan ya Allah, agar dia pun bisa berbahagia dalam hari raya Idul Fitri ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur Rahim. Jika di antara kami pada hari ini ya Allah, ada anak-anaknya yang sedang jauh ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah kepada anak tersebut kemampuan, kesadaran untuk menemui kedua orang tuanya dan menunjukkan rasa baktinya ya Allah. Ya Rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Jika di antara kami ya Allah pada hari ini sebagai anak ya Allah masih terjauh dari orang tua, kami mohon ya Allah, berikanlah kemampuan, berikanlah kepada kami rezeki, agar kami bisa menunjukkan rasa bakti kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jika di selama ini ya Allah kami banyak berbuat dosa, berikanlah kepada kami ya Allah kemampuan, kesadaran untuk memperbaiki diri ya Allah, sehingga ketika kami kembali kepada-Mu ya Allah, kami bisa menghadap-Mu dengan senang dan bahagia ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami tidak berbahagia ya Allah, tapi ya Allah alangkah sedihnya kami ya Allah jika melihat saudara-saudara kami saling penistaan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah. Kalau mereka akhirnya kalah ya Allah, lantas siapakah lagi yang mengharapkan ya Allah untuk membela agama ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.